Zona merah muncul hanya 20 km dari rumah Cristiano Ronaldo. Lionel Messi cuma urutan keempat, dribble terbaik di Liga Spanyol. Barcelona bocorkan jersey baru Manchester United. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. Langsung saja kita mulai dengan berita penting pertama. Dortmund tahan back Real Madrid. Raksasa Bundesliga, Borussia Dortmund masih percaya bahwa mereka akan bisa mempertahankan pemain yang mereka pinjam dari Real Madrid, Achraf Hakimi, musim depan. Status Achraf Hakimi yang dipinjam selama 2 musim oleh Dortmund memang secara teknis akan berakhir, sehingga sang pemain semestinya kembali ke Madrid musim depan. Akan tetapi, situasi yang tidak menentu dalam sepak bola saat ini menyebabkan belum ada konfirmasi dari Los Blancos tentang keputusan yang akan mereka ambil. Hal tersebut kabarnya membuat status sang pemain menjadi incaran beberapa tim lain, seperti Bayern Munchen, Chelsea, selain Dortmund sendiri. Kontrak bek kanan serba bisa itu baru akan berakhir dengan Los Blancos pada Juni 2022. Namun sepertinya dia ingin ada kejelasan statusnya musim depan. Dortmund akan membujuk Achraf Hakimi menjanjikan posisi pada skuad utama, sesuatu yang belum tentu bisa dia peroleh di Real Madrid atau pada klub lain. Final Liga Champions sudah diketahui. Kabar gembira, kita akhirnya mengetahui jadwal baru Liga Champions. Kabar buruknya, Real Madrid, Barcelona, Juventus, dan Bayern Munchen akan disiksa untuk bermain setiap 3 hari sekali. Setelah 1 bulan lebih menunggu, akhirnya kita mendapatkan kabar gembira bahwa UEFA sedang menyusun jadwal pertandingan lanjutan Liga Champions yang terhenti sejak awal Maret lalu. Sky Sport Italia mengumumkan bahwa UEFA merancang pelaksanaan kembali sejumlah pertandingan Liga Champions yang tertunda gara-gara wabah yang melanda Eropa 2 bulan terakhir ini. Tapi tim-tim elit Eropa, Real Madrid, Barcelona, Juventus, dan Bayern Munchen harus rela bermain setiap 3 hari sekali. Laga-laga babak 16 besar Liga Champions yang belum selesai adalah pertandingan leg kedua Real Madrid versus Manchester City yang skornya 1-2 dari leg pertama. Chelsea versus Bayern Munchen 0-3 dari leg pertama, dan Lyon versus Juventus 1-0 dari leg pertama, dan juga Napoli versus Barcelona 1-1 dari leg pertama. Pertandingan leg kedua 16 besar Liga Champions yang tertunda itu akan dimainkan pada 7 dan 8 Agustus 2020. Kemudian hanya dalam selisih 3 hari saja akan dilakukan leg pertama perempat final 11-12 Agustus, kemudian leg kedua 8 besar pada 15 serta 16 Agustus, sebelum semifinal selang 3 hari kemudian, dan partai puncak final Liga Champions di Istanbul, Turki pada 29 Agustus. Cesc Fabregas datangkan bintang Prancis. Cesc Fabregas adalah mantan pemain Barcelona dan tidak pernah dikaitkan dengan posisi apapun di Santiago Bernabeu. Namun jika ia akhirnya menjadi pelatih Real Madrid, maka pemain pertama yang akan didatangkan adalah Kylian Mbappe dari PSG. Cesc Fabregas yang pernah menghabiskan 3 tahun karirnya di Camp Nou itu memang tidak pernah dikaitkan dengan posisi apapun di Real Madrid. Tapi jika kesempatan itu datang, maka dia tidak akan menolaknya. Apalagi untuk jabatan pelatih di mana seseorang lebih sering bertukar klub termasuk tim mantan musuhnya selagi masih jadi pemain. Fabregas yang kini merumput di AS Monaco dan sedang dalam masa karantina diri di negara kerajaan itu, mengatakan akan menempuh pendidikan sebagai pelatih sepak bola usai periode ini berakhir. Salah satu pemain yang dengan cepat akan ia ambil pada kesempatan pertama adalah Kylian Mbappe, yang gerakan dan cara bermainnya menyerang, cara menusuk ke belakang lini bertahan lawan mengingatkannya pada Thierry Henry. Kylian Mbappe dan Thierry Henry sama-sama meraih gelar juara Piala Dunia pada kisaran 20 tahun dan sama-sama memulai karir sepak bolanya di AS Monaco. Pemain Chelsea setuju potong gaji. Kapten Chelsea, Cesar Azpilicueta, berhasil membujuk rekan-rekan satu timnya untuk menerima pemotongan gaji sebesar 10 juta pound atau sekitar 191 miliar per orang di tengah krisis saat ini. Rencananya pemotongan gaji sebesar 10% tersebut akan dimulai pada bulan depan dan akan berjalan sampai awal musim baru yang diharapkan terjadi pada September nanti. Sementara itu pelatih Frank Lampard sudah lebih dulu mengajukan pemotongan gajinya sendiri. Pelatih 41 tahun itu diyakini siap untuk menerima pemotongan gaji sebesar 25%
dari paket gajinya yang sebesar 100 miliar rupiah per tahun. Dengan demikian, selama situasi buruk yang melanda Eropa ini belum berakhir, gaji Lampard akan dikurangi pada kisaran 25 miliar. Hal serupa juga diyakini dialami oleh direktur dan pakar transfer The Blues Marina Granovskaya, di mana ia juga akan menerima pemotongan gaji 25%. Rekening terbaru Chelsea menunjukkan tagihan upah tahunan mereka mencapai 5,45 triliun rupiah, di mana sebagian besar dihabiskan untuk menggaji para pemain. Namun klub kini mengalami kerugian sampai dengan 1,83 triliun seturut dengan situasi buruk yang melanda Inggris dan Eropa akhir-akhir ini. Liverpool banting harga Xherdan Shaqiri. Liverpool akan memotong harga jual Xherdan Shaqiri pada bursa transfer musim panas ini. Pemain yang berposisikan sebagai winger itu gagal tampil dalam permainan terbaiknya di Anfield sejak didatangkan dari Stoke City pada tahun 2018. Di mana ia kalah bersaing dengan sejumlah pemain lain antara lain Mohamed Salah yang mempunyai posisi bermain yang sama dengannya. Mantan pemain Bayern Munchen dan Inter Milan itu tercatat pada musim ini hanya tampil sebanyak 6 kali di Liga Inggris, sehingga muncul rumor bahwa ia akan dijual. Tetapi Liverpool sadar bahwa mereka kesulitan menemukan klub yang mau membayar pemainnya itu sebesar 28 juta pound atau sekitar 540 miliar rupiah. Hal ini dikarenakan wabah yang sudah mengancam kondisi finansial klub-klub sepak bola di Eropa dan di seluruh dunia. Itu sebabnya klub bersedia untuk menurunkan harga jual sang pemain. Xherdan Shaqiri kabarnya diminati oleh sejumlah tim besar, terutama dari luar Inggris. Arsenal mengejar pemain timnas Spanyol. Para penggemar The Gunners berdebar setelah mendengar Arsenal bertanya soal ketersediaan striker La Roja kelahiran Brasil dan jebolan Real Madrid berusia 29 tahun Rodrigo Moreno. Arsenal serius mempersiapkan kepergian Pierre-Emerick Aubameyang yang kontraknya habis tahun 2021. Demikian juga nasib mitranya di lini depan The Gunners, Alexander Lacazette. Itu sebabnya klub raksasa London itu sudah mulai belanja pemain depan dan salah satu target mereka adalah pemain timnas Spanyol, Rodrigo Moreno. Ia merupakan pemain penting di Valencia, tapi dengan usianya yang sudah menginjak 29 tahun, mantan pemain jebolan Akademi Real Madrid itu diperkirakan menjadi salah satu yang akan dibuang oleh Peter Lim, sang pemilik Losce. Angka klausul rilisnya sih luar biasa besar, 2,1 triliun, namun diperkirakan Rodrigo akan dilepas oleh Valencia dengan harga hanya setengahnya saja, kurang dari 966 miliar rupiah. Penurunan harga sampai kurang dari 50% itu terjadi karena situasi krisis yang tengah melanda Eropa dan Inggris menyebabkan kesulitan finansial klub-klub Premier League termasuk Arsenal. Leipzig bantah transfer Timo Werner. Leipzig membantah melakukan kontak dengan Liverpool terkait kemungkinan disepakatinya transfer Timo Werner dan menegaskan bahwa bintang Jerman itu bisa bertahan di Red Bull bahkan setelah musim panas mendatang. Timo Werner secara luas telah dianggap sebagai bidikan utama Jurgen Klopp musim panas mendatang, di mana pemain timnas Jerman itu tersedia untuk ditransfer dengan harga sekitar 1 triliun rupiah sesuai klausul rilis dalam kontraknya. Klub mengaku belum menerima kontak dari Liverpool maupun juga Bayern Munchen yang juga dikabarkan mengejar pemain kelahiran Stuttgart 24 tahun silam tersebut. Timo Werner sendiri sampai dengan hari ini belum mengakui secara terbuka keinginannya untuk pindah ke Liverpool pada musim depan. Arturo Vidal bisa saja pilih Newcastle. Bintang Barcelona Arturo Vidal bisa saja memilih Newcastle United jika tim Liga Inggris itu jadi mendatangkan Max Allegri sebagai pelatihnya. Kedua orang itu pernah bekerja sama saat Allegri menangani Juventus. Jika ia akhirnya menjadi pelatih Newcastle United berikutnya, maka sudah jelas Arturo Vidal bersedia pergi meninggalkan Camp Nou. Newcastle saat ini diambang pengambil alihan oleh Pangeran Arab Saudi Mohammed Salman. Jika benar transaksi ini terjadi, maka Newcastle akan mendapatkan suntikan uang minyak secara besar-besaran, sama seperti yang dialami oleh Manchester City di Liga Inggris atau PSG di Liga Prancis. Dengan uang banyak, maka banyak pula pemain bintang Eropa atau pemain kelas dunia lain yang bersedia datang ke Newcastle United. Liverpool bisa mulai latihan kembali 8 Mei. Dengan Liga Inggris mencanangkan tanggal 8 Juni sebagai tanggal dimulainya kembali kompetisi musim ini yang tertunda, maka para pemain Liverpool
bisa kembali ke lapangan latihan mereka seawal sejak 8 Mei. Memang situasi di Eropa belum menjanjikan, tapi angka infeksi baru dan jumlah kematian di dua negara terbesar penderitanya, Italia dan Spanyol, sudah semakin menurun sehingga membangkitkan optimisme bahwa mereka bisa kembali segera ke lapangan sepak bola. Sebelum kita lanjutkan dengan fakta zona merah wabah mendekati rumah Cristiano Ronaldo dan transfer Manchester United yang memecahkan rekor di Liga Inggris, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Lionel Messi cuma urutan keempat dribble terbaik. Bintang Barcelona Lionel Messi ternyata cuma menduduki urutan keempat dalam daftar penggiring bola terbaik di Liga Spanyol musim ini. Kalah jauh dari gelandang Atletico Madrid dan kalah juga dari rekannya sesama Barcelona. Opta menyusun sebuah daftar pemain dengan tingkat kesuksesan tertinggi musim ini saat melakukan dribble. Hanya mereka yang melakukan dribble di atas 50 kali sepanjang musim 2019-2020 ini yang masuk hitungan. Dan urutan pertama mengagetkan karena dihuni oleh gelandang Atletico Madrid asal Ghana, Thomas Partey dengan tingkat kesuksesan 81,8%. Dia diikuti pada urutan kedua oleh gelandang Villarreal asal Kamerun, Andre Frank Zambo Anguissa, yang hanya sedikit di bawah Partey dengan rate kesuksesan dribble 81,1%. Baru pada urutan ketiga ada pemain Barcelona, Frenkie de Jong dengan kesuksesan menggiring bola mencapai 74,5%. Lionel Messi ada pada urutan keempat dengan tingkat kesuksesan dribble bola hanya 67,3%, sebelum ditutup oleh sesama pemain Argentina yang merumput di Sevilla, Ever Banega dengan 66,1%. Sangat mungkin bahwa tingkat kesuksesan dribble yang hanya 67,3% dari La Pulga terjadi karena ia merupakan seorang pemain bintang yang sangat terkenal dan semua pemain lawan merasa bahwa mereka berkewajiban mencegahnya sebelum bola sempat diumpankan pada pemain Barcelona lainnya. Mungkin juga pemain lawan merasa sudah berprestasi seandainya bisa mencegat bahkan hanya satu kali saja dribble Messi. Barca bocorkan jersey Manchester United. Barcelona secara tidak sengaja membocorkan jersey terbaru Manchester United untuk musim depan. Bintik-bintik kuning di atas warna merah selain garis putih di leher dan ujung lengan. Setiap kali musim baru akan bergulir, setiap klub pasti akan merombak desain jersey mereka, begitu juga dengan Manchester United. Namun sebelum pihak klub secara resmi meluncurkan jersey baru mereka, rupanya desain sudah bocor duluan dan tanpa sengaja, klub Liga Spanyol Barcelona ikut membantu membocorkan jersey kandang MU tersebut. Game bola paling terkenal, Pro Evolution Soccer akan menggelar pertandingan persahabatan antara Barcelona versus Manchester United, dan dalam promo di Twitter milik akun klub Barca, tampaklah jersey baru milik Manchester United itu. Apa yang menarik adalah digunakannya figur Paul Pogba dalam pengumuman pertandingan persahabatan di Pro Evolution Soccer 2020 itu. Hal ini berarti bahwa sang pemain Prancis akan tetap tinggal di Old Trafford sampai musim depan. Pro Evolution Soccer diproduksi oleh Konami untuk Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Android, dan iOS. Transfer Jadon Sancho pecahkan rekor. Manchester United sudah menyepakati persyaratan pribadi guna merekrut pemain yang memiliki 19 gol dan 19 assist musim ini, Jadon Sancho. Kedatangannya ke Liga Inggris akan memecahkan rekor transfer sebesar 1,7 triliun rupiah. The Red Devils sudah diambang perekrutan pemain Inggris berusia 20 tahun yang sudah mencetak 19 gol dan mencatatkan 19 assist musim ini di Liga Jerman. Semua pembicaraan soal kontrak mereka telah selesai. Manchester United hanya tinggal bicara dengan Borussia Dortmund soal nilai transfer yang diperkirakan akan mencapai 1,7 triliun rupiah dan memecahkan rekor transfer di Liga Inggris. Jika transfer Jadon Sancho ke Old Trafford terlaksana, maka itu berarti bahwa sang pemain 20 tahun itu mengkhianati Manchester City hanya dalam waktu 3 tahun saja sejak kepergiannya ke Liga Jerman. Sancho 3 tahun lalu meninggalkan Etihad setelah merasa muak tidak pernah dimainkan oleh Pep Guardiola. Pembicaraan rahasia antara Manchester United dan Jadon Sancho sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan mencakup besaran gaji, bonus-bonusnya jika mencetak gol, durasi kontrak, serta klausul rilis yang mencapai beberapa triliun rupiah, berkali-kali lipat di atas harga yang akan dibayarkan oleh Manchester United
terhadap BVB. Zona merah dekati rumah Cristiano Ronaldo. Kabar terbaru pada Senin 20 April pagi menyebutkan zona merah sudah mendekati rumah Cristiano Ronaldo dengan 12 kasus terjadi dalam jarak 20 km saja. Padahal sekitar 1 bulan lalu Ronaldo melarikan diri dari Juventus setelah 3 rekan satu timnya ditemukan positif terpapar penyakit yang kini melanda Eropa dan seluruh dunia. Mereka adalah Daniele Rugani, Blaise Matuidi, dan Paulo Dybala. Kini zona merah yang sama tengah mendekati rumah Ronaldo yang berada di lepas pantai Afrika. Kepulauan Madeira di lepas pantai Afrika itu memiliki jarak lebih dekat ke pantai Maroko daripada ke Portugal. Sampai 2 hari lalu, kepulauan jajahan Portugal itu sebenarnya masih bebas dari kasus-kasus ini. Mendadak tadi malam muncul laporan terdapat 12 kasus positif terpapar pada kota Camera de Lobos yang terletak hanya 20 km di sebelah barat ibu kota Kepulauan Madeira, Funchal, di mana Cristiano Ronaldo tinggal. Kini penghuni kota Camera de Lobos yang berjumlah 18.000 orang tengah menantikan pengumuman pemerintah Kepulauan Madeira soal seberapa parah kondisi kota itu. Namun karantina kota sudah dilakukan. Dengan jarak hanya 20 km dari Funchal, belum ada berita bahwa hal ini membahayakan nyawa Cristiano Ronaldo. Tapi mungkin akan berdampak sangat besar pada proses penerbangan kembali sang bintang Portugal itu ke kota Turin, Italia, di mana Juventus berkandang. Mungkin ia harus menjalani sejumlah prosedur keselamatan tambahan sebelum bisa kembali berlatih dengan rekan-rekannya di Bianconeri. Sekian dari kilabola.com, klik subscribe, share, dan tendang loncengnya untuk mendapatkan video-video kami berikutnya.